السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih terkait dengan bab al-muraqabah, senantiasa meyakini, merasakan bahwa Allah Jalla wa Ala mengawasi, melihat dan memperhatikan segala sesuatu dari keadaan, khususnya keadaan seorang hamba. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis sebagai dalil yang menunjukkan atas bab, yaitu hadis Jibril alaihi salam, atau juga yang dinamakan dengan Ummus Sunnah. Maka kita telah memasuki penjelasan atau keterangan hadis di dalam masalah al-imanu bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, yang merupakan rukun yang kelima dari 6 rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang agung ini. Maka barang siapa yang berkeyakinan lain, menyelisihi keimanan ini dengan meyakini bahwa tidak ada hari akhir, tidak ada hari berbangkit, hanya saja sesungguhnya kehidupan itu di dunia saja, maka yang meyakini kafir. Yang memiliki akidah dan keyakinan ini kafir, kufur, keluar dari Islam, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ijma' kaum muslimin, dan juga apa yang dimaklumi dari keterangan-keterangan din agama secara daruri, keharusan. Maka tidak diragukan lagi di dalam kufur atau kekufuran siapa saja yang mengingkari al-ba'ats, hari berbangkit, hari akhir, hari pembalasan. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna
thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Lihat, Allah Jalla wa Ala perintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersumpah. Bahwasannya mereka itu benar-benar akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah tentu demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan diberitahukan kepada kalian segala apa yang kalian kerjakan. Dan hal itu sangatlah mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Nah, di awal dikatakan za'amal ladzi, artinya apa? Al-kadzib, al-kafaru, orang-orang yang kufur telah mendustakan, telah mendakwakan dengan kedustaan di dalam perkataan mereka di dalam hal ini. Allah yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala katakan mereka kafaru, mereka telah kafir. Di dalam ayat yang lain juga mereka mendustakan dengan mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dalam surat Al-An'am mereka mengatakan bahwasannya tidaklah ia kecuali hanya kehidupan di dunia saja dan kami tidak akan dibangkitkan. Dalam surah Al-Jathiyah juga demikian dikatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Mereka mengatakan dengan mendustakan tidaklah kehidupan itu hanya di dunia saja. Kami mati dan kemudian kami hidup kembali, dan tidaklah yang membinasakan kami kecuali hanyalah ad-dahr, masa. Dan juga dalam surah Al-Mu'minun mereka mengatakan aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Apakah dia menjanjikan kepada kalian? Ini bentuk penantangannya, bentuk penentangannya, pengingkarannya. Apakah dia telah menjanjikan kepada kalian bahwasannya kalian akan meninggal kemudian menjadi tanah tulang belulang yang hancur lebur, kemudian setelah itu kalian akan dikeluarkan kembali, dibangkitkan? Hayhat hayhat, sungguh ini sangat tidaklah mungkin dan jauh sekali, mustahil terhadap apa yang kalian dijanjikan. Sesungguhnya tidaklah kehidupan kita kecuali hanya di dunia saja. Kita hidup, kita mati, dan tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, inilah keyakinan, anggapan dan dakwaan dusta kuffar, orang-orang yang kafir dari dahulu sampai sekarang. Bahasa mereka mengingkari al-ba'ats, hari kiamat, hari berbangkit, dan sama sekali mereka tidak memiliki dalil, hujjah yang kuat kecuali apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam banyak ayatnya tadi. Bagaimana mungkin manusia telah mati, binasa, menjadi tanah, tulang belulangnya hancur lebur, kemudian dibangkitkan kembali? Ini pemikiran mereka, dakwaan mereka. Ini mustahil, nggak masuk di akal.
Lihat kuffar, tabiat buruk dan jeleknya selalu mengukur segala sesuatu itu dengan akal dan menjadikan akal sebagai penentu. Sungguh mereka telah mengibadati akal mereka. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan Allah Jalla wa Ala bantah dalam surah Yasin dan banyak ayat. Allah katakan, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu, yang dia sudah menjadi tanah hancur. Subhanallah, yang sebelumnya padahal mereka tidak ada sama sekali. Siapa yang menciptakan mereka? Allahu Jalla wa Az. Maka yang menciptakan mereka yang sebelumnya tidak ada tentu lebih utama, maha mampu untuk mengulanginya kembali setelah adanya. Maha mampu menciptakan mereka dengan mengembalikan mereka kembali. Allahu Jalla wa Ala katakan dalam surah yang sama, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Mereka mengatakan, siapa yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Bagaimana Allah Jalla wa Ala menciptakannya pertama kali? Mampu untuk itu. Maka tentu untuk mengembalikannya min babi aula, lebih utama lagi. Oleh karena itu di akhir ayat Allah katakan, wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Jalla wa Ala maha berilmu terhadap segala penciptaannya. Maka sungguh Al-Quran, firman Allah Jalla wa Ala dipenuhi dengan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, yang mendustakan hari kiamat dan hari pembalasan. Khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, siapa saja yang menginginkan bantahan-bantahan terhadap berbagai macam bentuk kebatilan, kesesatan, maka Al-Quran sangat cukup bagi mereka di dalam hal tersebut. Karena Al-Quran adalah hujjah, karena Al-Quran adalah bayan, karena Al-Quran adalah tibyan, karena Al-Quran adalah hudan, karena Al-Quran adalah furqan. Maka wajar kita selalu disuruh untuk kembali kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dan berpegang teguh dengannya. Dan selagi berpegang teguh dengannya, kita tidak akan sesat selamanya abadan. Dan juga kalau kita lihat mana yang lebih berat dan mana yang lebih besar, menciptakan langit dan bumi atau menciptakan manusia, maka tentu tidak diragukan lagi bahwa menciptakan langit dan bumi lebih berat dan lebih besar urusannya daripada menciptakan manusia. Dan Allah Jalla wa Ala katakan dalam surat Ghafir, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Apakah atau sungguh benar-benar menciptakan langit dan bumi itu lebih berat dan lebih besar daripada hanya menciptakan manusia? Maka Allah Jalla wa Ala yang maha mampu menciptakan langit dan bumi, maka tentu lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia yang telah dihancurkan dan dibinasakan.
dibangkitkan kembali. Begitupun juga siapa yang menghidupkan tanah setelah matinya, menghidupkan bumi setelah gersangnya. Antum bisa saksikan bagaimana bumi yang begitu tandus dan kering, tidak ada sesuatu apapun padanya. Kemudian ketika Allah Jalla wa'ala turunkan hujan dari langit, sehingga dari situ bergerak tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman yang beraneka ragam, biji-bijian yang tadinya mati, yang tadinya terpisah dengan bumi, bisa hidup dan tumbuh dengan suburnya, menjadi pohon-pohon, menjadi kurma, menjadi apel dan semacamnya, dari tanaman-tanaman yang beraneka ragam, bermanfaat bagi kehidupan manusia yang tadi awalnya mati. Nah, bukankah yang menghidupkan bumi ini setelah matinya maha mampu juga untuk menghidupkan manusia setelah matinya? Dan ini disaksikan oleh manusia. Allah Jalla wa Ala katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Tidakkah engkau melihat wahai manusia, bumi yang tadinya gersang, tandus dan mati, sehingga kemudian Allah Jalla wa Ala kami turunkan di atasnya air hujan, kemudian bergerak bumi itu, sehingga dengan hal itu tumbuhlah tanaman-tanaman yang beraneka ragam dan banyak macamnya. Maka yang demikian bahwasanya Allah lah yang maha benar, Allah Jalla wa Ala yang menghidupkan yang tadinya mati, dan Allah Jalla wa Ala maha mampu atas segala sesuatunya. Dan ketahuilah as-sa'ah atiyatun la raiba fiha, hari kiamat itu pasti datang, tidak diragukan lagi. Dan bahwasanya Allah Jalla wa Ala akan membangkitkan man fil qubur, siapa saja yang ada di kuburannya. Dan ini disaksikan oleh mata kepala manusia, dan tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bisa mengingkarinya. Dialah Allah Jalla wa Ala yang menghidupkan tanaman-tanaman, yang mengeluarkan tanaman-tanaman dari bumi yang tadinya kering dan kerontang. Maka tentu Allah Jalla wa Ala maha mampu untuk menghidupkan kembali setelah membinasakan manusia dari kubur-kubur mereka. Dan kemudian kalau seandainya di sana tidak terdapat hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan, hari hisab terhadap amalan-amalan hamba-hamba, maka tentu penciptaan manusia, penciptaan makhluk dari hamba-hamba Allah Jalla wa Ala akan menjadi sia-sia belaka. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka, lalu kemudian mereka dibiarkan melakukan amalan apa saja sekehendak hatinya, amalan saleh, amalan jahat dan kufur, lalu kemudian mereka mati dan kemudian tidak dibangkitkan atau dibiarkan begitu saja tanpa ada pembalasan dan hisab? Maka sungguh hal ini tidak pantas dan tidak sesuai dengan keadilan dan kemahasempurnaan Allah Jalla wa Ala di dalam hikmahnya, di dalam penciptaannya. Makanya Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka dan mengira setelah kami menciptakan kalian, kemudian kami tinggalkan dan biarkan kalian begitu saja tanpa kalian dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya? Fata'ala Allah al-malikul haq, maka maha suci, maha tinggi Allah Jalla wa Ala dari dugaan-dugaan salah kalian tersebut. Dialah yang maha raja dan dialah yang maha benar, maha suci, maha tinggi Allah Jalla wa Ala dari dugaan tersebut. Maka dari sini manusia harus dibangkitkan
Harus dibedakan mukmin dengan kafir. Harus diberi ganjaran orang-orang beriman dengan ganjaran yang baik, dan dibalasi orang-orang kufar dengan balasan yang buruk, dengan kekufuran atau dikarenakan kekufuran dan kejahatan mereka. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Dalam surat Shad Allah katakan, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya batilan, secara sia-sia. Enggak ada yang sia-sia di dalam ciptaan Allah. Dan itu hanya dhannul ladzina kafaru, sangkaan dugaan orang-orang kafir. Begitu pandangan mereka terhadap ciptaan Allah, langit dan bumi beserta isinya. Itu hanya hal yang begitu saja. Tapi mukmin enggak. Maka celakalah orang-orang kafir dengan siksaan dan azab api neraka. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama halnya dengan orang yang melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang kufar atau fujjar? Suatu hal yang tidak mungkin. Setiap mereka meninggal, mati, kemudian tidak dibangkitkan, tidak mempertanggungjawabkan, tidak dibalas, tidak diganjari dari apa yang mereka kerjakan dan amalkan. Hasya wa kalla. Sungguh sangat tidak dan jauh sekali. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala juga mengancam kuffar dan musyrikin dan al-usat, pelaku maksiat, bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala dan akan dihisab, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Maka ini dalil bukti yang menunjukkan kepada kita bahwasannya al-ba'ts hak. Hari berbangkit, hari kiamat adalah benar dan hak terjadi, ya ibadallah. Dan dia pasti akan terjadi, tidak ada tempat dan ruang untuk bisa lari darinya. Maka dunia merupakan dar amal, tempat kita untuk beramal, sementara akhirat merupakan daru jaza, tempat pembalasan, untuk dibalasi dan diganjari semuanya dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini hikmah, inilah sempurna hikmah Allah Jalla wa Ala dalam ciptaannya. Dengan ini barulah sempurna hikmah Allah Jalla wa Ala. Dan juga yang menjadi dalil bukti atas hal ini juga bahwa orang yang berbuat baik dibalasi dengan kebaikannya, orang yang berbuat jahat akan dibalasi dengan kejahatannya. Kalau seandainya tidak ada, maka tentu muhsin dan musyi sama. Orang yang berbuat baik dan berbuat jahat tentu akan sama. Mukmin dan kafir juga sama. Maka di dunia mereka dikumpulkan seluruhnya. Tetapi pemisahan itu di akhirat. Allah Jalla wa Ala katakan, wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fahum fi rawdati yuhbarun wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Surah Ar-Rum. Ingatlah hari, yaitu hari kiamat, as-sa'ah. Hari di mana seluruhnya akan dipisahkan, akan dipilah, akan dibedakan. Adapun yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dihantarkan kepada surga yang sangat indah.
Sementara orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan dengan hari akhirat, maka mereka akan dicampakkan ke dalam azab siksaan api neraka. Dan juga Allah katakan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan berada di jannah dan satu golongan yang lain akan berada di neraka sa'ir yang siap melalap dan membakar mereka. Maka pemisahan ini hanya di hari kiamat, hanya di hari pembalasan. Adapun di dunia tidak akan mungkin itu untuk dilakukan. Semuanya akan berkumpul, semuanya hidup bersama. Bisa jadi kafir keadaannya lebih baik daripada mukmin dari sisi harta, kesenangan hidup, kesehatan, walaupun dia kafir. Mukmin terkadang dia diuji dengan kelaparan, dengan kemiskinan, dengan kesempitan hidup, dengan segala yang mengganggu dan menyakitinya terkadang. Namun ketika dia wafat di atas keadaan imannya ini, maka Allah Jalla wa'ala mempersiapkan ganjaran yang baik untuknya di akhirat, memberikan balasan yang baik atas amalannya di akhirat. Maka tidak akan mungkin Allah Jalla wa'ala menyia-nyiakan amalan hambanya. Maka ini diantara dalil-dalil yang sangat kuat, baik itu dalil Qur'aniyah, akliyah, Quran dan akal yang terbimbing dengannya, atau akliyatun Qur'aniyah, akal yang dibimbing dengan Al-Quran terhadap hari berbangkit. Dan dalil-dalil tentang hal ini sebenarnya banyak. Bersamaan dengan itu ada saja orang-orang yang mendustakan dan kufur terhadapnya. Dari malahidah, orang-orang ateis, atau dari orang-orang aqlaniyun, pengibadat-pengibadat akal. Dan ada sebahagian manusia dia mengimani ini, bahwasanya yaumul ba'ats haq, hari berbangkit benar. Kan tapi disayangkan keimanannya itu hanya berhenti di situ saja. Terlihat dengan dia tidak mempersiapkan di dalam menghadapi hari ini, hari yang sangat besar ini, sehingga terlihat seakan-akan dia mengingkarinya, i'adzan billah. Sehingga hari-harinya berlalu begitu saja, tanpa makna dan nilai, tanpa kebaikan. Sehingga hari-harinya begitu saja ketika melakukan dosa, maksiat dan kejahatan, dalam keadaan dia mengimani, dalam keadaan dia mengilmui dan mengetahui, akan tapi tanpa persiapan, tanpa melakukan persiapan untuk menghadapi hari yang sangat besar ini. Dan juga yang diinginkan dengan hari, beriman dengan hari akhir, itu apa yang terjadi setelah kematian. Maka seluruhnya masuk ke dalam pembahasan beriman dengan hari akhir. Maka ketika manusia keluar ruhnya dari badannya atau jasadnya, maka sungguh ketika itu dia telah memasuki hari akhir. Itu keluar dari dunia. Pertama kalinya diletakkan mayat di kuburnya, dan kemudian dia ditanam di atas tanah di badannya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan setelah itu manusia berpaling atau meninggalkannya.
wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Kemudian setelah itu benar-benar dia akan mendengar suara sendal-sendal dari orang yang mengantarkannya. Ya'tihi malakan. Kemudian dua orang malaikat mendatangi dan menghampirinya. Fatu'adu ruhu fi jasadi wa yujlisani. Dikembalikan ruhnya pada jasadnya. Kemudian dua malaikat ini mendudukkan dia tepat di atasnya. Wa yas'alanihi man rabbuka ma dinuka man nabiyuk. Lalu kemudian dua malaikat ini bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? 3 pertanyaan. Jika seandainya dia menjawabnya dengan jawaban yang sahih, jawaban yang tetap, jawaban yang benar, maka sungguh dia berjaya dan berbahagia dan selamat. Namun sebaliknya, jika seandainya dia tidak memiliki kemampuan untuk menjawab dengan jawaban yang benar, sungguh dia merugi dan malang. Sia-sia usaha kerjanya selama hidup di dunia. Ditanyakan kepadanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Maka seorang mukmin menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rabbku adalah Allah. Adapun agamaku adalah Islam. Sedangkan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berteriaklah seseorang yang berteriak ketika itu, an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah. Maka sungguh hambaku telah benar dan jujur, maka bentangkan dan tampakkan serta perlihatkan kepadanya jannah. Wa wasi'u lahu fi qabri madda basarih. Dan lapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakanlah untuknya pintu ke surga. Nasallallahu al-jannah, nasallallahu al-jannah. Sallallahu al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Sehingga ketika itu datanglah aroma harum wangi dari arah itu. Dan dia melihat dan menyaksikan rumahnya di jannah begitu indah dan memukau. Sehingga dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Rabbku, segerakanlah kiamat sehingga aku bisa kembali kepada keluarga aku dan kepada kesenangan hartaku. Dalil ini menunjukkan bahwasannya di situ ada kiamat. Sehingga penduduk kubur mengatakan, mukmin tadi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat. Terkadang Allah Jalla wa'ala tampakkan kepada hamba-hambanya dari hal ini, dari siapa yang Allah kehendaki dari mereka. Walaupun ini bukanlah suatu hal yang lazim. Adapun munafik dan orang yang ragu terhadap agamanya, maka sungguh dia berada di dalam keraguan. Ketika malaikat bertanya kepadanya, man rabbuk? Dia menjawab, la adri, saya tidak tahu. Ditanyakan kepadanya, ma dinuk? Apa agamamu? La adri, aku juga tidak tahu. Kemudian ditanyakan kepadanya, man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia juga mengatakan, la adri. Di luar lain dikatakan, dia menjawab, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh.
Aku hanya mendengar manusia berkata begitu, maka aku pun juga mengatakan demikian. Di dunia disebabkan dia tidak beriman. Di dunia dikarenakan dia berada di dalam keraguan, sehingga tidak mendapatkan ketetapan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat ini. Dia mengatakan, aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku pun mengatakannya. Sebagian ulama menafsirkan makna dari ucapan ini sebagai bentuk balasan azab kepadanya semasa dia di dunia, karena semasa dia di dunia apa yang dikatakan oleh orang-orang mukminun, apa yang dilakukan oleh orang beriman dari salat dan berpuasa, dia juga melakukan dan mengatakan demikian. Tetapi hal itu tidaklah dia bangun di atas keimanan yang benar, di atas keyakinan yang sahih, tidak di dalam hati dan kalbunya, hanya dalam bentuk at-taqiyah, lip saja, formalitas saja, penampakan zahiriyah saja, agar bisa bersama kaum muslimin, agar terlihat bersama kaum muslimin, agar terlihat muslim, kan tapi hakikatnya dia tidak tahu apa yang dia anut, apa yang dia jadikan sebagai agamanya, karena hanya ikut-ikutan saja, tidak pernah membangun agamanya di atas ilmu yang sahih, tidak imannya, tidak Islamnya. Maka hendaklah berhati-hati dan takut serta waspada dan bertakwa orang-orang yang hanya mencukupkan agamanya dan keimanannya dengan melihat apa yang ada pada manusia, tanpa dia bangun hal tersebut di atas ilmu yang dia betul-betul menimbanya, mempelajarinya, mengkajinya di majlis-majlis dan di tempat-tempat dan di sumber-sumbernya. Maka oleh karena itu Nabi SAW mewajibkan untuk setiap pribadi muslim untuk menimba ilmu. Maka oleh karena itu di antara keutamaan ilmu, mempelajarinya akan memudahkan yang menuntut dan mempelajarinya jalan menuju jannah. Semuanya dalil ini saling terkait satu dengan yang lain, saling memberikan saksi dan menguatkan satu dengan yang lain, karena dia sungguh berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah, dan yang dibawa oleh satu orang yang sama, Rasulullah SAW, dan untuk tujuan yang sama. Dan itulah hak, satu dengan yang lainnya sempurna dan tidak tanakut, kontroversial, saling mendukung satu dengan yang lainnya, menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Walaupun seseorang ini fasih, dia hafal berbagai sanadnya, dia hafal dengan jawaban-jawaban malaikat ini, bahkan di dunia dia hafal, tetapi tidak ada jaminan di kuburnya dia mampu menjawabnya sebagaimana dia menghafalnya semasa di dunia. Kemudian berteriaklah di waktu itu, kadzaba abdi, telah berdusta hambaku, fa'afrishu minan nar, tampakkan dan bukakan neraka kepadanya, waftahu lahu baban ilal nar, dan dibukakan ketika itu pintu neraka baginya. Dan setelah itu datanglah dari arah itu panasnya, bau busuknya, dari hal-hal yang menakutkan, dari suara-suaranya menggelegar, dan tulang belulangnya kemudian ditindih dan dihancurkan sehingga hancur berkeping-keping seluruhnya, sehingga dia berteriak, ya Rabbi la tuqimus sa'a, ya Rabbku jangan lakukan hari kiamat, jangan tegakkan dan adakan kiamat, karena dia tahu apabila kiamat datang dan ditegakkan, maka apa yang ada setelahnya asyad, lebih berat lagi dan lebih menakutkan lagi. Wal'iyadu billah.
Wal'iyadzubillah. Maka inilah yang akan didapatkan di alam kubur yang merupakan awal muqaddimah dari hari akhir. Manusia yang selamat di alam kubur, maka tentu kehidupan setelahnya lebih gampang di akhirat, dan dia selamat dan berjaya. Namun ketika dia celaka di kuburnya, maka apa yang dia dapatkan di akhirat jauh lebih berat dan lebih menakutkan. Semoga Allah Jalla wa Ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat di dunia dan di akhirat, dan Allah sesatkan orang-orang zalim, dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Iya. Tetapkan dia dengan ucapan yang teguh di dunia, karena dia kokoh di dunia di atas din dan agamanya, dengan iman yang benar dan jujur. Maka dengan hal itu nanti di akhirat Allah juga kuatkan dan teguhkan dia di dalam menjawab berbagai pertanyaan malaikat yang dihadapkan kepadanya. Tapi yang tidak sabit di dunia, yataza'za, yang goncang di dunia, terkadang begini terkadang begitu, dikhawatirkan dia murtab, menjadi orang yang ragu dan goncang pula di kuburnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menambahkan keimanan kita dari keimanan yang sudah kita miliki sebelumnya, dan menambahkan kekuatan ilmu kita dari kekuatan ilmu yang sudah kita miliki sebelumnya, dan menambahkan kekuatan amalan kita dari kekuatan amalan-amalan yang sudah kita bangun dan tegakkan selama ini. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.